Dan itu tantangan besar yang tidak terungkap dalam Pilpres ini, Bang. Tapi di belakang layar ada yang bekerja supaya industrialisasi dan hilirisasi tidak diteruskan. Ya, saya ingin cerita pengalaman sedikit ketika saya ke Sumbawa Barat misalnya ya. Iya, ya. Saya Kampung lihat saya. saya melihat di sana ada satu industri tambang. Iya, Dulu dimiliki oleh Newmont, Newmont ya. sekarang dimiliki oleh PT Aman Mineral Aman misalnya. Mineral ya. Nah, saya ke sana melihat bagaimana konsep hilirisasi itu manfaatnya seperti apa. Iya, Nah, dulu kan orang menjual emas sekaligus dengan tanah. iya, Di situ dalam tanah itu ada tembaga, ada emas, itulah yang kita ekspor keluar. iya, Tetapi dengan hilirisasi ini kan manfaatnya itu kan sekarang besar sekali karena iya, kita tuh mengolah emas sendiri. iya, Baru setelah menjadi emas batangan, iya, kita jual ke sana. Itu kan luar biasa. iya, betul. Begitu juga Freeport melakukan hal yang sama. Iya, Jadi sebenarnya mereka-mereka ini satu memang ada yang ganggu, iya, kemudian yang kedua dia takut invest yang besar. iya, Saya tanya misal Aman Mineral itu mereka investasi ya di lahan Newmont itu sekitar 7 triliun untuk hilirisasi. iya, Kemudian Freeport hampir 9 triliun misalnya. iya, Saya nggak tahu Cina yang bikin nikel-nikel itu berapa triliun di iya, sana. Jadi ini investasi yang luar biasa sebenarnya. Nah ini orang nggak paham nih. betul. Orang ini kan gampang sekali tersentuh emosi, ya kan? Persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan hal prinsip, Iya, gitu. Nah, kita bicara hukum dan demokrasi kan nanti bisa berangkat dari sini. iya, Kesejahteraan ini kan, iya, iya. gitu. Bung Fahri. Ya Nah, itu kira-kira yang mau diselesaikan oleh Pak Prabowo itu memang ya omong kosong lah kita bicara demokrasi, kita bicara tentang gagasan-gagasan ideal, Bang. Kalau kita dijebak sebagai negara berpendapat terendah. dan kita masih negara kolonial, Iya. kolonialisme. Iya. Kalau kita tidak berhasil mengangkat pendapatan per kapita kita di atas 10.000 US dollar, ya sekarang kan sudah mendekati 5.000 katanya. Kalau tidak di atas 10.000, kita akan terjebak menjadi negara berpendapatan rendah. Ya. Nah karena itulah kita harus keluar dari sini. Pak Jokowi sudah bikin fondasi pada infrastruktur fisik. Saya kira kemarin saya ngomong sama Pak Prabowo juga cukup panjang tentang orientasi berikutnya itu adalah investasi SDM. Jadi kenapa Mas Gibran tuh ngangkat kartu kartu anak sehat, kartu lansia. Karena kita mau tidak mau basis bagi pertumbuhan ekonomi kita yang akan datang setelah infrastruktur kita bangun dan terus kita akan bangun adalah investasi pada manusianya. Iya, betul. Kalau anak-anak kita stunting, nggak bisa kita bicara superpower, nggak bisa kita bicara negara kuat. Orangnya, mohon maaf, kekurangan gizi. Abang dan saya ini lahir di kampung, Bang. Iya. Abang lihat kampung saya kemarin. Saya tuh Bang kadang-kadang ya, kuliah Jakarta, masuk UI. Wah, teman-teman saya mentereng, anak-anak pejabat gitu. Kadang-kadang saya mikir, alhamdulillah ibu saya itu makan apa sehingga otak saya lumayan agak kuat lah. Cuman mau masuk. Tapi kata abangnya, Iya, ya Bang apa Bang? Bang Muiz. Bang Muiz bilang Fahri itu menjadi pinter. Itu karena dia sering sekali di mobil di mana-mana, di dalam bis pun dia waktu kecil baca Al-Qur'an. Gitu. Iya. Ya, memang minat baca itu nggak tahu datang dari mana ya, tapi alhamdulillah memang ada minat baca. Tapi otak Bang, kalau kita ini nggak makan telur rutin, minum susu rutin, makan protein rutin, dan protein itu protein ikan yang banyak itu Bang ya di kampung. Karena kita tinggal di pinggir sungai, pinggir laut ya. Nggak nyanda pala kita ini Bang. Iya. Berat juga. Nah ini yang kita pikirkan tentang anak-anak Indonesia yang sekarang ini jutaan jumlahnya. Iya. Kalau nggak minum susu, kata Pak Prabowo kasih minum susu. Kata Pak Prabowo kasih makan bergizi tiap hari ke anak-anak sekolah ini. Apa yang bisa dia tangkap? Akhirnya kita ini cuma mengembangkan ilmu sosial. Sains nggak bisa, matematika nggak bisa, fisika nggak bisa, teknologi nggak bisa, nggak maju kita Bang. Iya. Tapi kalau anak-anak ini cerdas dari awal, makanannya bergizi, dia bisa belajar seperti Pak Habibie. Ya, pelajaran di SMA tuh jangan banyak-banyak. Ya cukuplah ya sejarah perlu, ya matematika terutama, fisika, kemudian ya bahasa. Ya kan? Betul. Nah, soal sejarah harus tahulah sejarah dunia, sejarah Indonesia itu harus dia paham. Ya kan? Apalagi termasuk geografi misalnya kan. Betul. Nah, jadi
Kalau terlalu banyak dia dikasih pelajaran-pelajaran yang sebenarnya itu tidak usah di sekolah pun dia bisa baca lewat Betul. Google misalnya, itu menjadi beban dia sehingga tidak fokus. Jadi beda antara orang Indonesia sama orang lain katanya. Kalau bangsa lain itu rakyatnya itu tahu banyak tentang sedikit hal, Bang. Makanya rata-rata itu fokus saja hidupnya itu. Ya. Kalau jadi mekanis ya sampai pensiun sampai tua. Nah, kalau orang Indonesia ini tahu sedikit tentang banyak hal. Banyak hal. Jadi Politik ya, hukum ya, ekonomi makanya orang apa Indonesia saja. disuruh apapun bisa, yang penting jangan memperdalam. Ya. Nah, itu kalau kita lihat kan di mana-mana kan sudah ada fokus ya untuk mengarah ke skill misalnya. Baik di Belanda, di Australia, saya kira hampir 10 negara Eropa dan Amerika. Itu kan kalau mereka lemah di matematik dan ilmu-ilmu eksak, udah ini langsung juruan aja deh, nggak usah kuliah banyak-banyak. Dia suruh 2 tahun belajar tentang teknis, ya kemudian udah. Sebab kalau kita kasih ke sini juga nanti kerjanya itu juga. Iya, betul. Sekolah lama-lama, membebani orang tua biaya mahal. Iya. Apalagi cari beasiswa sana sini. Betul. Ujung-ujungnya kan kita lihat banyak sekali kan. Yang S2, S3, apalagi ya. Itu akhirnya apa yang kadang terjadi? Sudah S3 pun dia belum tahu mesti ngapain. Mesti ngapain? Kan saya bingung, nelpon saya S3 Bang, terus mau cari kerja. Makanya, ini yang jadi saya kira tugasnya Pak Nadiem ini masih ada 1 tahun. Tolong ginilah, diberesin dulu ini. Apa Menteri Pendidikan kan masih Pak Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, ya kan? Ini tolong diklasifikasi nih. Sekolah harus dicek. Ini anak ini bisa masuk IPA atau enggak? Ya jangan dipaksa. Betul. Gitu loh. Jadi udah kalau dia IPS dia cari perguruan tinggi apa dulu kita punya itu teknik apa namanya? Politeknik. Politeknik ya. Nah, masuk ke situ. Ya, supaya dia bisa terarah. Betul. Yang di sini matematiknya bagus, fisikanya bagus, bahasanya bagus. Ini silahkan nanti masuk perguruan tinggi utama dia. Jadi ilmuwan. Jadi ilmuwan ya kan? Gitu. Jadi Bung Fahri kita sudah panjang lebar bicara ini, tapi ada hal yang penting yang juga perlu yang aktual ya, walaupun tidak terlalu aktual. Misalnya kita lihat bahwa ini kan ada satu hal yang unik. Menurut Bung Fahri mengapa ini? Gibran, misalnya, apakah kita bicara dari segi etika atau bicara prinsip misalnya, Gibran sudah bergabung dengan Pak Prabowo kan, tetapi tetap juga tidak mengundurkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan. Sementara di internal PDI Perjuangan hanya bisa menghimbau sebaiknya, selayaknya Gibran itu mengundurkan diri kan gitu. Ini kalau kita lihat dari segi etika politik seperti apa ini? Sebenarnya kita bicara sistemnya dulu ya, karena pada dasarnya itu yang saya bilang, partai politik tidak mengatur hubungannya dengan kadernya dan juga dengan pejabat publik. Itu 2 hal yang harus diatur. Pertama, kalau bicara nominasi, harusnya partai politik itu harus mutlak punya kekuatan nominasi. Gitu. Ya di negara-negara demokrasi maju begitu. Tapi partai politik tidak mau meregulasi hak mutlaknya terhadap nominasi. Bahkan partai politik itu saya curiga bersengaja tidak mengajukan syarat mutlak bahwa nominasi di tangan partai politik. Maksudnya itu di tangan partai politik itu orang kalau mau nominasi harus kader, harus sudah berkarir sekian lama, harus ada keterikatan keanggotaan sekian lama dan sebagainya itu. Itu tidak diatur oleh partai politik. Karena mereka juga berharap masuknya orang luar yang bisa membesarkan partai mereka dengan popularitas dan dengan uang mereka. Ini kesalahan partai politik.